Kalau surah-surah Makkiyah itu adalah surah-surah yang pendek, berisikan tentang akidah, karena orang-orang yang dikhitab adalah mereka yang belum percaya tentang apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, belum mengimani. Maka mereka ditekankan dulu pembahasan tentang akidah, pembahasan tentang keimanan, sehingga kalau sekiranya mereka sudah kuat pondasi keimanannya, barulah disodorkan amalan-amalan yang lain seperti sholat, puasa, zakat dan yang lainnya. Maka beginilah seharusnya pula seorang dai. Seorang dai memulai dakwanya dengan apa? Dengan akidah, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita langsung sodorkan pembahasan tentang fikih, pembahasan tentang muamalah, mereka belum tentu siap untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena pondasi keimanan belum lagi kuat. Oleh karena itu ada sekarang metode pendidikan namanya pendidikan karakter nabawi. Setelah beliau meneliti panjang lebar berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, maka seharusnya anak yang 0 tahun sampai 7 tahun itu diberikan penanaman tentang akidah, penanaman tentang keimanan. Agar apa? Agar dia nanti dewasa siap untuk menerima ajaran-ajaran yang lain selain keimanan. Nah, kalau dia tidak belum dilandasi tentang keimanan ini di saat dia umur 7 tahun atau sebelum 7 tahun, maka disayangkan nanti kalau dia besar, maka perlu lagi untuk apa? Untuk mempelajari keimanan. Kita ketahui betapa banyak masyarakat yang yang dia duduk di bangku SMA atau bahkan kuliahan, sholatnya masih bolong-bolong. Sholatnya masih puasanya masih bolong-bolong. Ini keimanan dia belum kuat. Keimanan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pahala, yang akan mengazab dia apabila dia meninggalkan sholat belum kuat. Maka ini review, pengulangan, yaitu memberikan lagi pendidikan tentang keimanan. Maka seseorang yang kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dimanapun dia berada, dilihat atau tidak dilihat oleh manusia, maka dia akan tetap melaksanakan sholat, akan tetap berpuasa, akan tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain, karena dia punya dasar keimanan, yaitu Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Jadi surah Makkiyah, surah yang berisi tentang penanaman akidah. Karena orang-orang musyrik belum lagi percaya tentang syariat, tentang yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri yang kedua dari surah Makkiyah adalah bahasanya yang sangat syiddah. Berbeda dengan surah Madaniyah, bahasanya lembut. Nah, ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, surah Makkiyah ini dia banyak penekanannya. Istilah dalam ilmu balaghah itu taukid, penekanan. Contoh saya mengatakan seperti ini, Pak. Memberikan kabar kepada antum bahwasanya Jokowi datang di Balikpapan. Terus antum ragu-ragu terhadap khobar yang saya berikan. Maka saya tekankan khobar tersebut. Sesungguhnya Jokowi telah datang di Balikpapan. Masih juga bapak-bapak belum menerima? Saya tekankan lagi, sesungguhnya Jokowi benar-benar telah datang di Balikpapan. Nah, khitab seperti ini, penyampaian seperti ini banyak terdapat pada surah Makkiyah. Karena orang-orang yang dikhitab, orang-orang yang disampaikan itu mereka belum percaya terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu perbedaan antara surah Madaniyah dan Makkiyah. Nah, surah An-Naba ini adalah surah Makkiyah. Perhatikan ayatnya pendek-pendek.
dan khitabnya sangat syiddah. Para ulama yang lain dari kalangan mufassirin menyebutkan bahwa di antara surah An-Naba adalah, di antara nama An-Naba adalah Ammah. Ini yang kedua. Yang ketiga Yatasa'alun. Yang keempat Amma Yatasa'alun. Ini dari apa? Dari nama-nama surah An-Naba. Jadi para ulama mufassirin menentukan nama ini, nama ini, nama ini itu sesuai dengan apa? Dengan yang terdapat dalam surah. Dalam surah An-Naba. Ammah terdapat juga, Yatasa'alun juga terdapat, An-Naba juga terdapat. Ada lagi satu, Al-Mu'sirat. Ini juga terdapat dalam surah An-Naba. Ayatnya terdiri dari 40 ayat. Terdiri dari apa? Dari 40 ayat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia, dan orang-orang ada yang memanfaatkan nikmat tersebut, ada pula yang ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini juga menyebutkan, ini loh tempat kembalinya bagi mereka yang ingkar terhadap nikmat, dan ini pula tempat kembalinya bagi apa? Bagi mereka yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan dari apa? Dari kandungan yang terdapat dalam surah An-Naba. Kita baca. Amma yatasa'alun. Amma ini adalah singkatan dari an madza yatasa'alun. An huruf min an. Madza itu istifham. Tentang apakah mereka bertanya-tanya. Jadi mereka orang kaum musyrikin Quraisy itu saling bertanya-tanya. Dan pertanyaan mereka ini satu sama lain bukanlah pertanyaan yang menginginkan ilmu. Ingin mengetahui hal yang ditanyakan, bukan itu. Tapi tujuan mereka bertanya adalah untuk ingkar. Jadi bertanya hanya sekedar apa? Sekedar ingkar. Tujuannya untuk mengingkari. Ini pelajaran bagi kita bahwasanya orang yang bertanya itu berbagai macam tipe dan tujuannya. Ada yang bertanya ingin mengangkat kebodohan, ada yang bertanya ingin ngetes ustadznya, ada nih macam-macam. Ada yang bertanya dia sudah tahu dan ingin memberitahukan kepada yang lain, sebagaimana Jibril bertanya kepada apa? Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Sementara dia sudah tahu. Mana yang menunjukkan dia tahu? Dia apa namanya? Dia katakan sodakta. Engkau benar. Berarti apa? Orang ini bertanya tentang sesuatu yang dia sudah tahu. Hanya saja apa? Ingin memberitahukan kepada yang lain. Barangkali dengan sebab pertanyaannya itu orang lain akan menjadi tahu. Tadi ada yang bertanya hanya untuk mengangkat kebodohan dari dia. Ada yang bertanya untuk apa? Untuk ngetes ustadznya. Ustadznya kira-kira tahu nggak pertanyaan ini? Kalau nggak tahu, kayaknya nggak pantas diambil ilmunya ini. Saya lebih apa? Saya lebih bisa daripada dia. Yang keempat, bertanya untuk apa? Untuk memberitahukan yang lain. Yang terakhir, bertanya untuk mengingkari. Nah ini, bertanya untuk apa? Untuk mengingkari. Dan ini perbuatan kaum musyrik ya, Al-Quraisy. Anin naba'il azim, tentang khobar yang sangat besar. Naba itu adalah khobar. Naba'ayan ba'u naba'an nabi'un dalam ilmu sharaf. Jadi nabi adalah orang yang mengabarkan. Kalau naba adalah khobar. Para ulama berselisih mengenai pemaknaan dari naba ini. Ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan Nabi Muhammad, ada yang mengatakan Al-Ba'as, yaitu hari kebangkitan. Jadi mereka saling bertanya satu sama lain antara kaum musyrik tentang ketiga hal ini, tentang Al-Quran, tentang Muhammad,
kemudian tentang kebangkitan. Yang ketiga-tiganya ini diingkari. Mereka tidak percaya apakah Nabi Muhammad itu benar-benar seorang nabi atau enggak. Apakah dia utusan Allah atau tidak. Dia ragu dan dia bertanya untuk apa? Untuk mengingkari. Yang kedua dia bertanya tentang Al-Quran. Ini benar enggak datangnya dari Al-Quran? Jangan-jangan ini hanyalah sihir, dongengan, asatirul awalin dan yang lainnya. Mereka juga bertanya-tanya tentang apa? Kebangkitan. Benar enggak adanya kebangkitan? Jangan-jangan kita ini didongeng-dongengin, ditipu-tipu saja. Kita mati, ya sudah berlalu seperti itu saja tanpa ada lagi kebangkitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Taghabun, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Ya. Mereka menyangka kita ini mati karena berlalunya habis umur, waktu sebegitulah, terus ditanam lagi. Ada lagi yang mengatakan setelah kita dikubur nanti akan dibangkitkan lagi. Reinkarnasi. Ini adalah keyakinan yang batil. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang mana mereka berselisih tentang an-naba tersebut. Mereka apa? Berselisih. Antara benar dan tidak benarnya. Jadi antara satu sama lain mereka apa? Berselisih. Jadi terjadinya perselisihan itu disebabkan oleh dua hal. Immah menetapkan, immah mengingkari. Satu menetapkan, satu mengingkari. Maka terjadilah apa? Kontradiksi. Timbul pertanyaan sekarang, apakah di dalam Al-Quran ada kontradiksi? Ada perselisihan? Jawab jemaah. Tidak ada. Naam, tidak ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya Al-Quran ini bukan dari sisi Allah, maka dia pasti akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Karena tidak mendapati perselisihan yang banyak, maka ini menunjukkan apa? Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekiranya ada kayak-kayaknya ini kontradiksi, maka para ulama menempuh 4 cara. Cara yang pertama adalah menggabungkan. Penggabungan atau istilahnya apa? Al-jam'u. Contoh saya sebutkan, ada 2 ayat di dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zuhruf dan yang lainnya. Allah menyebutkan, innaka la tahdi liman ahbabta. Ini ayat ini turun tatkala pamannya Abu Thalib mau meninggal dunia. Tapi Nabi Muhammad berusaha keras agar pamannya ini mengucapkan la ilaha illallah. Maka turunlah ayat, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk bagi orang yang engkau cintai. Lihat di sini apa? Menafikan hidayah. Di ayat yang lain disebutkan innaka la tahdi. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar bisa memberikan petunjuk ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Coba lihat ayat ini, satu menetapkan, satu menafikan. Kontradiksi enggak ini? Secara zahirnya kontradiksi. Tapi para ulama mengatakan ini tidak kontradiksi. Apa yang ditempuh? Ditempuh adalah al-jam'u, menggabungkan. Bagaimana cara penggabungannya? Nanti kita sebutkan. Kita berikan contoh yang lain dulu untuk takribul faham. Ada seorang mengatakan, saya itu tidak punya istri. Ya, saya tidak punya istri. Terus dia bilang di tempat yang lain, saya punya istri di balik papan. Kira-kira kontradiksi enggak ini? Yang pertama dia sebutkan penafian, itu tidak ada sama sekali istri.
Yang apa namanya? Yang satunya dikatakan saya punya istri di Balikpapan. Maka bagaimana cara penggabungan khobar ini? Mungkin saja dia katakan di awal saya tidak punya istri lebih dari satu. Paham? Dia katakan saya punya istri di Balikpapan, satu saja di Balikpapan. Maka apa? Ini tidak ada kontradiksi. Benar dia punya istri, benar dia tidak punya istri, yaitu apa? Lebih dari satu. Nah, ayat yang tadi yang kemungkinan ada kontradiksi, cara penggabungannya seperti ini. Yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah kepada Nabi Muhammad yaitu hidayatut taufik, bukan taufik hidayat. Apa? Hidayatut taufik. Yaitu hidayah ketetapan. Hidayah untuk menerima. Nah, ini tidak ada pada diri Nabi Muhammad, bahkan para dai-dai enggak memiliki ini. Contohnya gini, Pak. Kita panjang lebar membahas tentang sholat. Orang dengarkan dari awal sampai akhir. Tapi enggak ada ketetapan sedikit pun untuk melaksanakan sholat. Maka jangan paksakan orang itu. Karena ini bukan tugasnya para dai. Tugasnya siapa, Pak? Tugasnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan apa? Hidayah. Hidayat taufik. Kita jelaskan panjang lebar tentang tauhid kepada orang, pengesaan kepada Allah. Tapi tetap saja dia melakukan kesyirikan. Pelihara tuyul lah di rumahnya, gantung-gantung jimat lah, macam-macam. Apakah kita mau meninggalkan orang ini? Capek saya nyampaikan, kok dia nggak terima-terima. Bukan tugasmu ini. Ini tugasnya apa? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ketetapan untuk menerima. Tugas kita apanya? Hanya memberikan hidayatul bayan wal irsyad. Hanya memberikan penjelasan dan pengarahan saja. Apakah orang itu mau terima atau enggak? Itu bukan urusan dai, bukan urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan jangan ngeyel-ngeyelan, kok orang tua saya kok enggak mau nerima yang saya sampaikan. Ya, memang itu bukan tugasmu. Kamu tugasnya apa? Menyampaikan saja. Kok komandan saya sudah sampaikan ini isbal, ini enggak boleh, tetap saja dia ngeyel. Itu bukan tugas antum. Jangan memberatkan diri yang itu bukan tugasmu. Kok saya sudah menyampaikan panjang lebar tentang riba, masih banyak aja orang yang keluar masuk di bank-bank ribawi itu. Ini bukan tugas antum. Jangan membebani diri yang bukan atau yang di luar kemampuan. Kalla saya'lamun. Benar-benar mereka akan mengetahui. Mengetahui tentang apa? Tentang yang mereka perselisihkan. Perselisihan yang mereka tanyakan. Summa kalla saya'lamun. Kemudian benar-benar mereka akan mengetahuinya. Kelak nanti. Pada hari kiamat mereka akan mengetahui tentang kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, tentang kebenaran adanya hari kebangkitan, tentang kebenaran Al-Quranul Karim. 6. Setelah itu, ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada umat manusia. Dan ini tidak terkhusus pada umat Islam saja. Baik orang musyrik Yahudi dan Nasara diberikan kenikmatan ini. Apa itu yang pertama? Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu hamparan? Nih, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, yaitu apa? Menjadikan bumi ini hamparan. Ya, hamparan yang bisa dihuni, yang bisa ditinggali. Jadi kalau ada permasalahan tentang apakah bumi itu bulat ataukah datar, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an seperti apa? Firash. Firash itu seperti karpet yang dihamparkan. Karpet itu apabila dihamparkan bisa saja dia terletak pada bukit-bukitan atau gundukan-gundukan. Bisa saja datar juga yang ditempati, tergantung di mana turunnya karpet tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bumi ini seperti karpet dihamparkan.
Apakah tempat jatuhnya karpet tersebut yang dihamparkan bulat atau enggak, itu bukan itu urusan yang lain. Yang jelasnya apa? Dia dihamparkan. Ini merupakan kenikmatan. Kalau sekiranya bumi itu seperti begini akan kesulitan orang. Mau mau beli tanah harus diterap-terap dulu, mungkin terapnya banyak, itu membutuhkan tanah. Kalau semuanya Kalau semuanya bukit-bukit yang sangat tinggi. Tapi ada yang datar, ada pula yang berbukit-bukit. Wal jibala autada, ini kenikmatan yang kedua. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung-gunung itu sebagai autada, sebagai pasak. Yang tujuannya adalah mengurangi goncangan, getaran bumi. Kalau Bapak pernah berkemah, sebelum membangun tenda kemah tersebut, itu ada pasak-pasak yang dipasang di sekitar di sekitar kemah. Agar kemah tersebut tidak mengalami goncangan atau goyangan apabila datang angin. Maka fungsi dari gunung yang itu adalah sebagai kenikmatan bagi umat manusia agar tidak terjadi kegoncangan yang banyak. Ya, enggak sering-sering goyang gempa bumi dan yang lainnya. Karena dengan sebab adanya adanya pasak. Maka perhatikan, gunung itu yang turun itu lebih banyak daripada yang muncul. Yang ke bawah itu lebih banyak daripada yang ke atas. Karena kalau makin dalam pasak tersebut makin kuat. Akan tetapi kalau sedikit saja yang turun, maka ini kurang berfaedah. Gunung mungkin segini gitu ya, tapi yang ke bawahnya itu lebih dalam lagi. Agar dia tidak bisa menahan goncangan dan gempa. Alhamdulillah kita di kota Balikpapan hampir tidak merasakan goyangan atau goncangan tersebut. Mungkin karena terlalu banyak gunung-gunung di Balikpapan ya. Jalannya gini-gini terus ya. Bukit-bukitan. Akhirnya kita menjadi tentram dan aman di sini dari dari gempa bumi. Kira-kira ada yang pernah merasakan gempa di Balikpapan? Mungkin dari puluhan tahun yang lalu. Ada? Nggak ada sejarahnya ya Balikpapan terkena gempa bumi skala berapa gitu. Nah, ini merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami menciptakan kalian wahai manusia azwajan, berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ini sudah menjadi fitrah bagi manusia, dilahirkan berpasang-pasangan agar dia saling melakukan hubungan di antara mereka. Tapi kalau sekiranya ada orang yang senangnya nikah sama sesama jenis, wah ini menyelisihi fitrah, menyelisih kudrat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ada yang sukanya sukanya sama laki-laki saja padahal dia laki-laki. Ada yang perempuan sukanya sama perempuan. Ini Ini termasuk kaum Lut, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan mengangkat tanah bumi yang mereka tinggali, diangkat tinggi-tinggi kemudian dihempaskan. Maka kalau sekiranya ada banci yang berkeliaran, kita punya kekuatan untuk mengazab mereka, ya diajak aja ke menara tower gitu yang paling tinggi, kemudian dijatuhkan, disertakan batu besar lagi, biar mampus sekalian. Ini adalah azab bagi bencong-bencong itu yang sukanya kepada sesama jenis. Ini homo ya namanya ya. Kalau perempuan dengan perempuan namanya lesbi. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami menjadikan naum, tidur kalian, sebagai subata. Subata itu maknanya adalah qalilul harakah, yaitu tidak banyak bergerak, atau dijadikan tidur itu sebagai istirahat bagi kita. Karena di siang harinya kita melakukan aktivitas, bekerja, lari, olahraga dan yang lainnya. Maka di malam hari
Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk beristirahat agar tubuh kita ini bisa beraktivitas lagi esok harinya. Kalau siang malam kita gunakan untuk berusaha, bekerja, maka ini kita tidak memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami menjadikan malam sebagai libasa. Libasa itu adalah yang menutupi dari pandangan orang lain. Datang malam itu menutupi siang. Sehingga zaman-zaman dulu yang mana cahaya lampu tidak seramai saat ini, jadi mereka bisa tertutupi sebagaimana layaknya dia memakai baju menutupi auratnya, menutupi dari pandangan orang lain. Maka dengan datangnya malam hari, orang-orang bisa berlindung dari pandangan orang lain. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang itu sebagai tempat ma'asya, yaitu mencari ma'isha, tempat mencari nafkah kehidupan. Jadi ini merupakan nikmat bagi kita semua. Di siang harinya kita beraktivitas mencari nafkah, baik itu untuk kebutuhan diri kita maupun keluarga yang menunggu di rumah. Kita manfaatkan mungkin sebagai seorang karyawan, berangkat jam 8, pulang jam 5 sore. Dan senantiasa kita melakukan aktivitas tersebut dan kita menikmatinya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada wa banainakum, dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami membangun apa di sini? Membangun langit. Fawqakum, yang ada di atas kalian, sab'an shidada, yaitu 7 lapis yang sangat kuat. Disebutkan dalam surah Al-Luqman, dia bigoiri amadin tarawnaha, tanpa tiang. Ini merupakan penciptaan yang sangat menakjubkan, yaitu langit yang ada di atas kita ini. Dia bisa berdiri tegak tanpa ada tiang, tanpa ada yang menopang. Ini merupakan keajaiban penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna sirajan wahhaja, dan kami menjadikan matahari sebagai siraj. Siraj itu adalah lampu yang menerangi, dan dia wahhaja. Wahhaja ini adalah syadidul inar, sangat sangat bercahaya. Sehingga apabila kita memadamkan seluruh lampu-lampu yang ada di dalam rumah kita, itu sinar matahari bisa masuk, bisa menerangi ruangan kita. Seandainya tidak ada matahari, betapa banyak yang kita butuhkan diesel atau solar untuk menghidupkan genset kita atau lampu-lampu yang kita gunakan untuk penerangan. Ini merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala, dan itu gratis. Ya, gratis, tidak perlu dipungut biaya bulanan, atau kalau sekiranya terlambat membayar harus diputus. Enggak ada, itu gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dimanfaatkan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan kami menurunkan dari mu'sirat. Mu'sirat ini para ulama berselisih, apakah dia maknanya adalah sahab ataukah rih? Apakah maknanya angin ataukah awan? Kalau mau digabungkan dua-duanya, terjadinya hujan itu karena karena berkumpulnya awan gitu ya. Yang mana awan ini ditiup oleh angin, sehingga berkumpul dalam suatu tempat, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari sebab berkumpulnya awan tersebut. Karena di awan itu terkandung terkandung air. Ini merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan
Yaitu apa? Diturunkan air hujan dari apa? Dari al-mu'sirat, dari awan. Kalau sekiranya air hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kita bandingkan dengan biaya pemakaian kita dari air PDAM itu, maka ini apa? Betapa banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan, miliaran mungkin bahkan triliunan yang harus kita keluarkan kalau harus itu dibayar. Linukhrija bihi habba wa nabata. Ini salah satu tujuan diturunkannya air hujan. Di samping hujan dimanfaatkan oleh manusia, dimanfaatkan pula oleh binatang-binatang yang mana mereka minum dari air hujan tersebut. Fungsi atau manfaat yang lain untuk dari air hujan adalah habba wa nabata, yaitu Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dengan sebab air. Ini merupakan apa? Kenikmatan. Air itu tumbuh-tumbuhan itu membutuhkan air. Di samping dia membutuhkan sinar matahari, membutuhkan tanah dan yang lainnya. Wa jannatin alfafa. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun. Jadi para ulama bahasa menyebutkan bahwa kalau sekiranya ada kalimat jin dan nun, itu maknanya berbagai macam, tergantung siyak atau penggunaannya. Majnun artinya apa, Pak? Gila gitu. Dia masturul akal, tertutup akalnya. Majanan gratis berarti apa? Tertutup pembayarannya. Kemudian jannah itu tertutup dengan apa? Kebun pohon-pohon yang lebat. Maka disebut apa? Jannah. Oleh karena itu jannah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu banyak rimbun sekali dengan pepohonan. Sehingga dia disebut dengan apa? Jannah. Ada lagi istilah lain, janin. Apa itu janin? Janin. Itu anak kecil yang ada di dalam rahim ibunya. Ini dia tidak terlihat oleh kasat mata. Maka dia disebut dengan apa? Janin. Ada lagi jin. Jin apa? Makhluk halus yang dia tidak bisa dilihat oleh mata. Junnah. Junnah ini adalah tameng. Entah kala ada orang berperang ya, maka menggunakan apa? Junnah, tameng. Inna yaumal fasli kana miqata. Nah, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa makna dari an-naba adalah yaumul ba'si, adalah hari kebangkitan. Kenapa? Karena disinilah penjelasannya. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya yaumul fasli, yaitu hari kiamat, hari di mana dibedakan antara keburukan dan kebaikan, hari di mana dibedakan antara penghuni neraka dan penghuni surga, hari dibedakan antara kezaliman dan keadilan. Jadi di situ adalah hari pembeda, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala kana miqata, ditentukan waktunya. Ya, ditentukan waktunya. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang waktunya? Enggak. Tapi waktunya sudah ditentukan, hanya saja enggak dikabarkan. Sebagai imtihan dan ujian bagi manusia, apakah dia berleha-lehai, bersantai-santai, ataukah dia tetap semangat setiap waktunya untuk menanti hari kiamat ini. Hari di mana manusia dibangkitkan menuju padang mahsyar untuk dimintai setiap pertanggungjawaban yang pernah dia lakukan di dunia. Masih ada waktu ya? Berapa menit lagi? 10 menit lagi, kita lanjut. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Hari di mana
ditiupkan sur. Sur ini sangkakala. Wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawat. Apabila sangkakala yang pertama ditiupkan oleh malaikat siapa ini? Ada yang tahu? Malaikat yang meniup sangkakala? Israfil. Nah, jadi tiupan sangkakala yang pertama itu menghancurkan seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Yang hidup pasti akan mati. Gunung-gunung diterbangkan layaknya apa? Layaknya debu, layaknya bulu. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qari'ah. Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mab'us wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ini kejadian takala apa? Takala ditiup sangkakala yang pertama. Kemudian sangkakala yang kedua takala ditiup itu membangkitkan seluruh manusia yang telah meninggal dunia. Baik itu sejak Nabi Adam ataupun manusia yang terakhir. Apakah dia dimakan buaya ataukah dimakan ikan buas, tulang-tulangnya semua hancur berantakan, itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang telah meninggal dunia itu mengarah kepada alam barzah. Apakah dia tertimbun longsor ataukah dia mati karena pesawat jatuh ke laut? Sampai saat ini tidak tidak ditemukan jasadnya di mana. Tapi yakinlah bahwasanya sudah dia hidup di mana? Di alam barzah. Apakah dia diazab atau tidak? Itu adalah perkara yang gaib. Yang kita berharap semoga mereka itu hidup tenang menanti hari kebangkitan, yaitu tiupan sangkakala yang kedua. Dibangkitkan dari mana? Dari alam barzah menuju ke padang mahsyar untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'tuna afwaja, lalu kalian itu datang berbondong-bondong. Ya, berbondong-bondong. Disebutkan dalam suatu riwayat, setiap umat akan dipimpin oleh nabi dan rasulnya. Kita umat Nabi Muhammad akan dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi padang mahsyar ini. Fata'tuna afwaja. Ini menunjukkan sangat pentingnya berjamaah dipimpin oleh satu imam. Karena tabiat manusia itu senang untuk berkumpul, senang untuk berjamaah. Dia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, tidak bisa hidup dengan sendirian tanpa bantuan orang lain. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Nah, jadi tatkala ditiupkan sangkakala yang kedua, manusia yang berbondong-bondong menuju padang mahsyar. Setelah itu pintu langit dibuka. Ya, di langit pertama, langit kedua semua dibuka pintu-pintunya. Tujuannya apa ini? Agar para malaikat itu turun. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Fajr, wa jaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Jadi para malaikat turun nanti di padang mahsyar berbaris-baris. Wa suyyiratil jibalu fakanat saroba. Wa suyyiratil jibalu fakanat saroba. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dijadikan gunung-gunung maka dia menjadi fata morgana, yaitu gunung-gunung menjadi menjadi hancur dengan sebab tiupan sangkakala yang pertama tadi. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala selesai menyebutkan tentang tentang kejadian-kejadian hari kiamat yang itu mengarahkan kepada kita tentang makna dari dari an-naba, yaitu hari kebangkitan. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang mereka yang mengimani dan orang-orang yang ingkar terhadap terhadap an-naba ini. Nah, sebelum kita tutup mungkin ada yang mau ditanyakan?
Nah, demikian subhanakallah bihamdik, syadallah lantas, wa atubu ilaik.